ibadah live streaming ini, kami bersama dengan jemaatmu sebagian yang sedang menyaksikan, bahkan juga para jemaat yang lain juga, keluarga demi keluarga yang menyaksikan, bahkan umatmu yang sedang berada di rumah mereka beribadah hari ini. Tuhan, kami sadar firman-Mu adalah penolong dalam hidup kami. Firman-Mu yang berkuasa yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, bahkan seluruh isi dunia. Dan kami tahu Tuhan, jika kami berhadapan dengan berbagai macam tantangan masalah dalam hidup ini, firman-Mu adalah jawaban yang tepat dalam hidup kami. Oleh karena itu sapa kami lewat firman-Mu, supaya lewat firman-Mu memotivasi kami, memulihkan, mengarahkan kami, menyadarkan kami Tuhan, memberi hikmat kepada kami, sehingga kami akan sadar akan segala kekurangan kami, dan kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, menemukan jalan keluar setiap masalah yang sedang kami hadapi Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Lewat firman Allah yang kami dengar, mari Engkau hadir, jamah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom bagi kita. Juga saya menyapa semua jemaat yang sedang menyaksikan dan juga para anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan live streaming ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Ini bagian yang kedua pada hari Kamis di saat kita memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama adalah pada saat Yesus naik ke surga itu membuktikan bahwa surga itu ada. Bagian yang kedua, bahwa Yesus berjanji dia akan datang kembali. Oleh karena itu, mari kita simak bersama sesuai dengan apa yang sudah kami bagi kepada jemaat yang ada di rumah. Kita perhatikan bersama-sama, dan saya percaya lewat firman ini kita akan dijamah, dikuatkan. Khususnya kita akan semakin setia menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saya buat judulnya, temanya adalah persiapan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita akan baca Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11, 2-3 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi Yesus berjanji akan datang kembali. Namun firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan, waktu, hari, tahun, atau masa Yesus akan datang. Namun di dalam firman Tuhan ada tanda-tanda yang harus kita pelajari. Dan di situ saya tulis ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sesuai dengan kitab Injil Matius pasal 24 ayat 1 sampai 42. Tanda yang pertama adalah munculnya penyesalan. Jadi di akhir zaman penyesal sekarang sudah banyak. Ya. Jadi bahkan ada orang berkata aku adalah Mesias. Bahkan mereka berkata aku adalah nabi terakhir. Ya, jadi sekarang pengajaran yang di luar kebenaran Tuhan sudah banyak muncul. Itu salah satu tanda penggenapan firman Tuhan. Artinya bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat. Di dalam ayat yang ke-6 dalam Matius pasal 24 itu, tanda yang kedua adalah deru perang. Jadi di situ berbicara ya bahwa perang akan terjadi di mana-mana. Kita melihat ya sampai sekarang ada banyak negara terjadi peperangan, ya, menghancurkan ekonomi, menghancurkan tatanan negara yang begitu sangat indah, sehingga rusak, bahkan mengorbankan banyak para masyarakat sipil, bahkan yang tidak berdosa menjadi korban. Itu karena apa? Karena peperangan. Ya, jadi banyak terjadi peperangan demi peperangan. Dan sekarang banyak negara bersaing dengan ilmu kemiliteran. Ya, mereka bersaing lebih canggih, lebih modern. Karena apa? Karena sesuai dengan firman Tuhan pada suatu saat akan terjadi, dinubuatkan dalam firman Tuhan akan terjadi perang ketiga.
yaitu perang Harmagedon. Ya, jadi sekarang beberapa negara mereka bersaing mempersiapkan ya alat-alat militer yang begitu sangat canggih. Karena apa? Karena perang ini tidak akan pernah selesai dan ini akan muncul dan ini akan silih berganti. Itu adalah salah satu tanda kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Yang ketiga, di dalam ayat yang ke-7 dikatakan dalam Matius pasal 4, kelaparan dan gempa bumi. Jadi kelaparan banyak muncul itu karena apa? Kadang cuaca kita tidak bisa prediksi. Ya, biasanya bulan Juni sampai bulan Juli itu biasa musim kemarau. Kalau daerah Sumatera Utara. Tetapi kadang kita tidak bisa prediksi. Itu bisa hujan. Makanya para petani sehingga mereka sepertinya sulit memprediksi. Ya, jika mereka menanam cabai, mereka prediksi bahwa ini tidak akan musim hujan. Sehingga cabai mereka akan lebih baik. Rupanya setelah mereka tanam, tiba-tiba cuaca itu berubah, ya, di luar apa yang mereka pikirkan. Sehingga apa terjadi? Ya, hasil daripada apa yang mereka kerjakan tidak memuaskan sampai bahkan mereka rugi besar. Itu masalah cuaca. Bahkan kelaparan itu terjadi karena apa? Bencana. Bencana kita tidak bisa prediksi. Kapan saja itu bisa muncul. Ya. Sebagian bencana itu datang karena apa? Karena ulah daripada sebagian manusia. Ya, yang tidak bertanggung jawab. Menebang para semua hutan kayu di hutan sehingga apa terjadi? Ya, kelongsoran akan terjadi. Sehingga bencana demi bencana. Jika bencana datang pasti akan kelaparan akan mulai muncul. Dan ini akan terus terjadi. Bahkan khususnya wabah global COVID-19. Karena kita disuruh harus di rumah saja. Mungkin banyak orang bahkan di media juga sudah banyak. Karena mereka tidak memiliki makanan sehingga terpaksa mereka keluar. Sebenarnya tidak ada mereka mau keluar tetapi demi untuk menyambung hidup. Terpaksa mereka keluar mencari makanan yang ada. Bahkan saya juga ada lihat ada satu keluarga mereka bunuh diri, ya, istri dan anak-anaknya bunuh diri karena tidak ada makanan lagi. Ya, jadi itu adalah kelaparan akan terjadi di mana-mana. Mungkin karena cuaca yang tidak baik atau mungkin ekstrim atau mungkin bencana atau mungkin wabah apapun akan terjadi. Itu salah satu tanda. Bahkan selanjutnya dikatakan gempa bumi. Indonesia adalah salah satu diprediksi gempa tidak akan pernah berhenti dan itu akan selalu muncul. Karena apa? Karena Indonesia ada banyak yang masih aktif. Ya. Jadi itu akan selalu muncul. Bahkan bukan hanya Indonesia, beberapa negara. Tanda selanjutnya kedatangan Yesus Kristus, siksaan yang berat. Sekarang karena kejahatan bahkan orang tidak suka lagi, tidak cinta lagi kepada Tuhan, sehingga apa yang terjadi? Mereka tidak suka akan ibadah. Sehingga jika ada mereka lihat orang yang cinta Tuhan, mulai mereka menganiaya satu dengan yang lain. Ya, terjadi penyiksaan. Ya, yang tidak berdosa juga mengalami penyiksaan. Dan tanda selanjutnya dikatakan akan banyak yang murtad. Ya, kenapa banyak murtad? Karena banyak orang menghadapi tantangan. Salah satu tadi dari cuaca, yang kedua wabah membuat dia kelaparan, ada lagi siksa yang begitu sangat berat. Sehingga apa terjadi? Ada banyak menjadi murtad. Mereka tinggalkan. Yang dulunya mereka setia kepada Tuhan, mereka berkata, Engkau Yesus, Engkau adalah kehidupan. Tetapi karena beratnya tantangan, ada ancaman dalam hidup mereka, apa yang terjadi? Mereka mundur. Mereka mulai tinggalkan Tuhan. Itu adalah tanda kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-12, bertambahnya kedurhakaan sehingga kasih semakin dingin. Jika orang tidak memelihara hubungannya dekat kepada Tuhan, apa yang terjadi? Hati kita sekejap bisa berubah menjadi jahat. Kita bisa jahat kepada suami, istri, keluarga yang kita cintai. Itu bisa berubah sekejap. Ya. Jika hubungan kita kepada Tuhan tidak baik, ya,
kita tidak kembangkan dalam kehidupan ini. Sehingga pun terjadi, jelas karena sumber kasih itu adalah Tuhan. Jadi jika Tuhan jauh daripada kita, maka jelas kasih kita akan dingin. Ya, kita akan suam-suam mengasihi sesama kita, saudara kita, keluarga kita, pemerintah kita, siapa saja. Ya, akan dingin. Ya, jika kasih itu dingin, apa yang terjadi? Jelas, maka rasa benci itu akan mulai menguasai hati kita dan pikiran kita. Itu adalah tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Kasih akan semakin dingin. Ya, khususnya dalam wabah COVID ini, apakah khususnya orang Kristen masih beribadah di rumah atau tidak ini? Ya, banyak yang memprediksi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh tidak akan peduli lagi untuk ibadah, khususnya dalam masa COVID ini. Sementara kita tidak tahu sampai kapan ini akan bisa berlanjut. Di negara kita setiap hari kurang lebih 300 orang setiap hari bertambah 300. Ya, saya lihat kalau tidak salah 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu sampai mencapai 700 dalam 1 hari. Itu adalah paling tertinggi. Ya, tertinggi. Jadi oleh karena itu kita tidak tahu sampai kapan berhenti. Namun Bapak Ibu, jika ini masih berlanjut, apakah kita tidak lagi berseru kepada Tuhan, kita tidak lagi beribadah di rumah kita? Ya, kita tidak lagi panggil Tuhan dalam hidup ini. Jadi oleh karena itu, makanya kita harus menjaga. Jangan sampai hubungan kita jauh daripada Tuhan. Karena sumber kasih itu adalah Tuhan. Supaya Dia tetap memberikan kasih itu ada di dalam hati kita. Tanda selanjutnya dikatakan dalam ayat yang ke-13, Injil diberitakan di seluruh dunia. Saya yakin percaya sesuai dengan zaman yang begitu canggih dan modern sekarang, tidak ada lagi orang yang tidak mendengarkan Injil. Khususnya dalam masa COVID ini. Ada banyak anak-anak Tuhan, ada banyak para pengkhotbah, ada banyak orang-orang percaya, ada banyak gereja sekarang yang memberitakan firman Tuhan lewat live streaming. Sehingga ada banyak orang bisa menyaksikan langsung. Jadi Bapak Ibu, ayat ini akan digenapi bahwa setiap manusia akan mendengar firman Tuhan. Selanjutnya, nomor 8, ayat 15, pembina kecil berdiri di tempat kudus atau bait Allah. Ini belum digenapi, Bapak Ibu. Ya, ini belum digenapi. Oleh karena itu, saya dengar berita bahkan orang-orang yang sudah pernah ke Yerusalem bahwa sekarang bait Allah itu masih tinggal tembok dan sekarang sudah dipersiapkan untuk membangun dan semua bahan-bahan sudah ada. Hanya menunggu tanggal waktu, langsung dirikan, langsung selesai, Bapak Ibu. Sekarang sudah canggih, ya, membangun bangunan sekarang tidak seperti ya harus waktu bulan tahun, ya tidak lagi. Sekarang sudah canggih, bisa dibangun dan sejak 1 hari selesai satu bangunan yang begitu sangat modern dan begitu sangat luar biasa. Dan sekarang pembangunan bait Allah sudah, semua alat Allah sudah dipersiapkan, hanya tinggal harinya kapan itu nanti akan diberikan, langsung selesai, Bapak Ibu. Karena sesuai dengan firman Tuhan, pada saat bait Allah ini dibangun, maka disitulah akan muncul antikristus. Sehingga dia akan duduk di situ dan dia berdiri dan dia akan berkata, aku adalah Mesias. Hanya ini belum digenapi, Bapak Ibu. Jika ini digenapi, maka semua berarti kedatangan Tuhan sudah begitu sangat dekat, sudah diambang pintu, ya. Selanjutnya, di dalam nomor 9 ayat 37 sampai 42 ini diberikan satu pelajaran mengenai zaman Nuh, ya. Dikatakan di dalam ayat 39, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Jadi diberikan tanda-tanda hanya sesuai dengan ayat ayat 4 sampai ayat yang ke-13. Ya. Jadi jika orang Kristen tidak memperhatikan tanda-tanda ini, maka kita akan seperti orang pada masa zaman Nuh. Ya, zaman Nuh, Tuhan sudah berbicara kepada Nuh, supaya dia akan memberitahukan kepada semua masyarakat bahwa Tuhan akan menghukum dunia. Namun apa yang terjadi? Masyarakat menertawakan dia karena mereka tidak percaya. Mana mungkin Tuhan menghukum dunia? Mana mungkin datang air bah? Ya. Dan yang tidak masuk akal adalah karena Tuhan menyuruh Nuh membangun bahtera di atas bumi, bukan di tepi laut. Jadi tidak masuk akal. Sehingga prediksi banyak orang bahwa Nuh itu adalah orang yang tidak waras lagi, ya, karena membangun di bahtera di atas bumi, kan begitu. Jadi tidak ada artinya secara akal pikiran sehat bahwa tidak mungkin Allah akan menghukum dunia melalui air bah. Itulah prediksi. Makanya setiap orang tidak tertarik dengan khotbah daripada Nuh. Ya. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan mereka sibuk, ya. Mereka sibuk sebagaimana kegiatan mereka masing-masing. Ada pesta, ada kawin, memainkan segalanya mereka sibuk. Mereka tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Nuh. Dan Yesus mengingatkan secara itu kembali dalam tanda-tanda kedatangannya. Artinya Bapak Ibu, orang yang tidak peka akan tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali, ingatlah, mereka akan terlena. Ya. Mereka akan senantiasa sibuk dengan kegiatan-kegiatan setiap hari. Mereka tidak akan pedulikan kegiatan rohani dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-10. Ini ayat nomor 10, ayat 40 dan 42. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Keselamatan itulah pribadi. Jadi keselamatan itu, ya, kita tidak bisa membonceng seseorang. Makanya Yesus memberikan satu gambaran ini, ya, siapa yang percaya, siapa yang peka, siapa yang dekat kepada Tuhan, pada saat kedatangan Yesus yang kedua, maka dia akan dibawa, dia akan diangkat. Ya. Jadi Bapak Ibu, makanya merupakan pergumulan dalam hidup kita, ya, bahwa jangan sampai orang yang dekat kepada kita, ya, jangan sampai ada yang tinggal. Ya. Jangan sampai ada orang, ya, yang kita kasihi itu tidak peduli akan kerajaan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Karena apa? Keselamatan, masalah pribadi. Itu bukan masalah global. Ya, kita yang percaya kita akan diselamatkan. Jika kita setia, maka kita akan mendapat, ya, kebahagiaan bersama dengan Kristus. Jika kita dekat kepada Tuhan, pada suatu saat Yesus datang, kita akan terangkat. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, makanya kita harus saling mengingatkan satu dengan yang lain. Begitu juga dengan semua jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan, bahkan pemirsa. Ya, keselamatan itulah pribadi. Oleh karena itu, jika ada keluarga kita yang mungkin tidak ada rasa kepedulian untuk beribadah dekat kepada Tuhan, itulah pergumulan kita sebelum Yesus datang kedua kali. Jika Yesus datang kedua kali, itu kesempatan tidak ada lagi untuk diubah. Kita tidak lagi bisa mengubah situasi keadaan. Ya, karena apa? Karena kesempatan sebelum Yesus datang kedua kali. Kita masuk bagian yang B. Ini perumpamaan orang yang berdalih dalam perjamuan kerajaan Allah. Ini juga mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Ya, namun saya baca ayat 20 sampai ayat 18 sampai 20 di sini. Saya kutip, ya.
Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu berdiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Saya buat di sini di bawah. Urusan-urusan duniawi jangan sampai mengalihkan kita dari kewajiban rohani. Dan ini harus menjadi masalah utama yang harus dipikirkan baik-baik. Bapak Ibu, ya, pernah saya katakan bahwa kebutuhan dalam hidup kita ada 2, rohani jasmani, dan ini tidak bisa timpang. Ya, jadi oleh karena itu, sebagaimana dalam perumpamaan ini, bahwa diberikan satu gambaran ada pesta perkawinan. Ya, pesta perkawinan, sehingga semua yang berhak di pesta itu diundang. Namun setelah disebarkan undangan, mereka punya alasan, ya, punya alasan. Namanya yang punya pesta itu sudah mempersiapkan segala sesuatu, tetapi mereka berkata, aku baru memberi ladang, aku mau masih begini, aku masih sibuk begini, sehingga tidak ada yang datang. Ya, itu menggambarkan bahwa Kristus sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, khususnya surga yang kekal. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang minggu lalu yang kita sudah baca, bahwa aku pergi ke sana adalah menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu juga berada, kata Tuhan. Jadi segala sesuatu Tuhan sudah persiapkan. Yang terbaik, yang lebih indah, Dia rela mati bagi kita. Karena apa? Dia rindu supaya kita bahagia, menikmati kebahagiaan sebagaimana Yesus bahagia. Namun Bapak Ibu, jika kita sibuk dalam segala kegiatan-kegiatan kita tidak peduli akan kehidupan rohani kita, kerajaan Allah dalam hidup ini, khususnya mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, Bapak Ibu, kita akan kehilangan segalanya. Karena undangan tidak ada 2. Undangan itu tidak bisa diulang lagi, Bapak Ibu. Undangan hanya 1. Artinya kesempatan bagi kita hanya 1. Dan firman Tuhan berkata, waktu, hari, bulan, tahun tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Bapa di surga, Bapak Ibu. Oleh karena itu, khususnya pada masa COVID ini, kenapa Tuhan izinkan ini begitu sangat lumayan lama bisa terjadi, ya, di seluruh dunia. Bapak Ibu, karena Tuhan rindu, ya, dalam situasi apapun kita harus buktikan bahwa kita cinta Tuhan. Jika kita cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dalam situasi apapun kita akan tetap berseru kepada Dia, memanggil Dia, beribadah kepada Dia, dekat kepada Dia. Sekarang terjadi, ya, dalam situasi apapun, jika Tuhan datang, maka kita akan siap. Ya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, Tuhan berikan gambaran ini, perumpamaan ini, contoh ini dalam kehidupan kita untuk menyadarkan kita. Jangan sampai karena kita sibuk dengan urusan-urusan duniawi, kita tidak peduli dengan urusan-urusan perkara rohani. Yesus berkata, tidak ada gunanya jika engkau memiliki harta dunia sepertiga engkau milikmu, tetapi jika engkau kehilangan nyawamu, semua tidak punya arti. Jadi oleh itu Bapak Ibu, mari kita jaga keseimbangan ini. Tanda-tanda sudah banyak digenapi. Yang saya tulis tadi sesuai dengan dalam Matius pasal 4, hanya 1 yang belum digenapi. Ya, baik Allah tinggal belum dibangun, Bapak Ibu. Ya. Jadi mari kita di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah situasi apapun baik atau tidak baik, ya, namun hati kita akan tetap dekat kepada Tuhan. Bagian C, perumpamaan dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai 46, ya, adalah pelajaran untuk menantikan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 13 itu adalah mengenai 10 gadis, 5 yang bijaksana, 5 yang bodoh.
Ya, inilah satu pelajaran. Kenapa mereka bodoh? Karena mereka membawa pelita tanpa minyak. Ya, tidak akan mungkin pelita menyala tanpa minyak, Bapak Ibu. Makanya dikatakan mereka bodoh. Ya, gak ada artinya kita menjadi orang Kristen, Bapak Ibu, jika kita tidak beribadah. Gak ada artinya. Karena Kristen tidak menyelamatkan. Ya, kekristenan kita tidak akan menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Ya, jadi jangan kita menjadi Kristen KTP. Ya, hanya Kristen nama saja. Ya, jadi di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa Kristen itulah pengikut Kristus. Kita harus ikut Kristus. Kita harus taat kepada Kristus. Itu adalah orang Kristen. Sehingga pun terjadi Bapak Ibu, sebagai orang Kristen kita harus buktikan bahwa kita pengikut Kristus. Artinya mengikuti apa kata firman Tuhan. Ya, apa kata firman Tuhan. Dan disitulah kita menjadi digambarkan orang yang bijaksana. Ya. Jadi jika kita orang Kristen tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, kita tidak pernah baca firman Tuhan, bagaimana mungkin pelita rohani kita menyala? Tidak akan mungkin. Akan senantiasa padam. Jika pelita rohani kita padam, kita tidak pernah menilai segala sesuatu. Tanda-tanda yang Yesus sudah katakan, nubuatkan di dalam Matius pasal 24. Kita tidak akan pernah tanggap itu tanda-tanda itu. Ya. Namun jika kita orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan, yang berdoa, yang baca firman Tuhan, menyerahkan diri kepada Tuhan, maka tanda-tanda itu akan membuat kita mengerti. Oh, berarti ini kedatangan Tuhan semakin dekat. Sehingga pun terjadi, maka kita diajak untuk semakin lebih sungguh-sungguh dan semakin berjaga-jaga dalam hidup ini. Itulah orang yang bijaksana. Ya. Jadi Tuhan berikan kepada kita, artinya Tuhan ajak kita supaya kita menjadi gadis yang bijaksana. Ya, sebagai Kristen tetapi punya hubungan yang dekat kepada Tuhan. Bagian yang kedua, di sini diberikan gambaran ayat 14 sampai 30, memberikan pertanggungjawaban kepada seperti gambaran 3 orang hamba. Ini mengenai talenta. Yang menerima ada 5, ada 2, ada 1. Ya. Sehingga apa terjadi? Yang menerima talenta dia kembangkan, yang menerima 2 dikembangkan, yang 1 tidak dikembangkan. Kenapa tidak dikembangkan? Karena dia malas, kata firman Tuhan. Ya. Sebagai orang Kristen, jika dia malas, ya jelas tidak akan mungkin dia pelita rohaninya menyala. Tidak akan mungkin bertumbuh, tidak akan mungkin dia siap melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena malas. Malas berdoa, malas beribadah, malas baca firman Tuhan, malas melayani, ya, malas berbuat baik. Mana mungkin bertumbuh imannya? Tidak akan mungkin, Bapak Ibu. Sehingga pun terjadi, gelombang dunia ini akan menenggelamkan, menyeret dia kepada hal-hal yang negatif. Karena dia tidak akan bisa bertahan. Ya. Jadi artinya Tuhan sudah mempercayakan dalam hidup kita. Ya, ada banyak hal yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ada kepintaran. Ya. Namun Bapak Ibu harus kita pertanggungjawabkan itu. Ya. Tuhan berikan kepada kita napas kehidupan. Ya. Apakah kita melalui napas itu kita bersyukur kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih, aku masih bisa bernapas. Ya. Tuhan beri kepada kita kekuatan. Apakah kita pertanggungjawabkan kekuatan atau kesehatan yang Tuhan beri bagi kita, supaya melalui kekuatan itu kita agungkan Tuhan, kita puji Tuhan. Itu adalah LPC, laporan pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah semua karena anugerah. Maka kita harus bersyukur, kita harus dekat kepada Tuhan. Ya, sebab Yesus berkata dalam Matius pasal 15, kamu tidak bisa berbuat apa-apa di luar aku, kata Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, di dalam ayat 31 sampai 46, penghakiman terakhir akan terjadi pemisahan antara domba dan kambing. Semua inilah peringatan yang sangat mengerikan karena menyangkut soal kekekalan
kita masing-masing. Bapak Ibu, di sini juga satu gambaran, ya. Karena pada suatu saat nanti Yesus akan menjadi hakim, sehingga apa yang terjadi, setiap bangsa, setiap manusia akan dipisah, ya. Yang melakukan kehendaknya dibuat sebelah kanan, yang tidak mau dibuat sebelah kiri, berpisah. Namun Bapak Ibu, yang sebelah kanan itu dikatakan dalam firman Tuhan, masuklah kepada kebahagiaan Tuhan. Jadi dia di situ bahagia, hidup kekal dinikmati. Itu namanya surga. Ya. Namun yang sebelah kiri dikatakan masuklah kepada hukuman kekal. Jadi yang sebelah kiri adalah hukuman, itulah neraka. Jadi Bapak Ibu, hanya dua yang hidup yang kekal. Satu surga, kebahagiaan, satu neraka. Itu kekal. Ya. Di bumi ini kita hanya sebentar. Firman Tuhan berkata, jika Tuhan memberikan umur dalam hidup kita 70 sampai 80 tahun, itu sudah anugerah sangat luar biasa. Jika Tuhan beri. Atau mungkin sampai 100 tahun, itu sudah anugerah sangat luar biasa dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu, setelah manusia mati, dia masih diperhadapkan. Apakah dia di sebelah kanan atau di sebelah kiri? Atau pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali, yang mati di dalam Tuhan, seperti yang kita pelajari pada Kamis yang lalu, yang mati di dalam Tuhan mereka akan dibangkitkan. Dan orang yang masih hidup yang percaya kepada Tuhan akan diubah. Dan mereka akan menerima kebahagiaan. Yang mati di luar Tuhan mereka belum dibangkitkan. Nanti dibangkitkan pada masa mereka akan dimasukkan kepada hukuman kekal. Bapak Ibu, ya. Jadi oleh karena itu kita sebagai anak Tuhan, ya, marilah kita semakin mempersiapkan diri untuk menantikan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tanda-tanda begitu sangat luar biasa. Bahkan ada banyak penafsir berkata bahwa sekarang beberapa negara sudah memperlakukan chip, ya, tidak boleh menjual, tidak boleh membeli jika mereka tidak pakai chip itu. Sementara dalam kitab Wahyu dikatakan bahwa chip itu nanti akan dikuasai oleh antikristus. Tidak bisa menjual dan membeli jika tidak pakai chip itu. Jadi Bapak Ibu, pada suatu saat nanti akan ada masanya kita pergi ke toko tanpa bawa uang, hanya chip data di situ sudah ada. Dan data itu menentukan apakah kita punya saham di bank atau tidak, Bapak Ibu. Jadi jika kita pergi ke toko, ke Selayar, kemana saja Bapak Ibu, apa yang kita butuhkan kita ambil, langsung chip itu, ya. Di situ semua akan data kita, saham kita ada di bank atau tidak. Sehingga apa terjadi Bapak Ibu, langsung, ya, disinar, semua akan berapa biaya belanja kita, semua akan dihitung di situ, ya. Beberapa negara, salah satunya Amerika sudah meresmikan itu, menteri mereka. Namun Bapak Ibu, karena antikristus belum muncul, nanti setelah mereka muncul, mereka akan menguasai ini dan mereka akan pakai dan akan digenapi firman Tuhan dalam kitab Wahyu itu. Ya. Itu menandakan bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Namun kita tidak tahu kapan itu akan terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, tidak ada lagi waktu bagi kita untuk senantiasa sepertinya ya bermain-main untuk mengikut Tuhan ini. Tetapi kita dituntut lebih sungguh-sungguh lagi Bapak Ibu. Lebih bijaksana lagi, lebih menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tidak ada alasan karena ya wabah COVID-19 sehingga tidak ada alasan untuk tidak beribadah, karena mungkin ada masalah seperti penyakit, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak tahu Tuhan itu kapan datang untuk membawa setiap orang yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, supaya di mana Dia berada kita juga ikut berada Bapak Ibu. Pada saat Dia datang kita juga akan ikut di sana. Oleh karena itu mari kita tetap menjadi orang yang bijaksana, berjaga-jaga, menjaga kehidupan ini dekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita tunduk kepala. Kita akan bernyanyi satu nyanyi kepada Tuhan.
O Yerusalem, kota mulia, itulah kota yang begitu sangat kita rindukan. Karena itulah kota yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang percaya kepadanya. Haleluya.